Saya itu hobi. Pertama, karena saya itu dari pondok dulu sudah dipercaya oleh kiai untuk selalu memotong sapi dan kambing di pondok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel Raka Setiadi. Nah, di konten kali ini saya berada di kediamannya Ustadz Abdul Khoir. Di pondok Ustadz Abdul Khoir. Nah, di sini saya akan banyak bertanya kepada Ustadz Abdul Khoir tentang mahakarya yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Mas Raka. Soalnya Ustadz, gini Ustadz, saya Raka lihat di channel Ustadz, terus channelnya Kak Denny, itu golok-golok Ustadz itu, waduh, memikat hati. Ustadz. Dan juga Kak Denny dapat kenang-kenangan tuh. Iya, kemarin Masya Allah putus ya jadinya. 24 jahitan loh Mas Raka. 24 jahitan. Nah, kalau boleh tahu Ustadz, itu goloknya itu kan pasti ada rate-nya tuh Mas, rating yang paling bawah, paling atas. Nah, kalau boleh tahu yang dimaini Kak Denny itu yang itu level Mas Raka. Jadi kalau dari level awal itu kan yang namanya ketajaman sebuah benda tajam. Pertama, dia mampu membelah rambut. Kalau membelah rambut itu Mas, rambut kita putuskan, kita jatuhkan, begitu sampai ke mata bilah, rambutnya putus. Wah, itu level 1 itu ya teman-teman. Kedua, itu adalah kapas. Kapas juga kalau diuntal terus jatuh ke bilah, dia belah dua. Nah, yang ketiga adalah tisu. Yang keempat adalah plastik. Yang kelima kertas. Selebih dari itu tumpul. Artinya gini Mas Raka, kalau waktu Mas Denny kemarin memainkan golok dari saya, kebetulan itu slice-nya slice tisu, sudah nomor 3. Slice tisu ya? Jadi itu juga cuma nempel sedikit, Mas Denny sudah hampir 26 jahitan, Masya Allah. Itu padahal nggak kelihatan sih kenanya tuh di mana sih kemarin. Betul. Oh, itu padahal udah di slow-moin, masih nggak kelihatan. Di mana kenanya nggak tahu ya, subhanallah. Itulah ketajaman dari Ustadz Abdul Khoir. Alhamdulillah. Nah, jadi buat teman-teman kalau ingin pesen golok ya langsung ke channelnya Ustadz Abdul Khoir, yaitu Asgar Blade. Masya Allah. Nah Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz ini kenapa sih bisa terjun ke dunia apa ya, bisnis golok ini pertama kali? Jadi begini Mas Raka, saya itu hobi. Pertama, karena saya itu dari pondok dulu sudah dipercaya oleh kiai untuk selalu memotong sapi dan kambing di pondok kami. Jadi setiap ada sapi kurban ataupun akikah kambing, selalu saya yang potong. Selalu Ustadz. Bahasanya tukang jagal. Nah, jagal. Di sini saya harus memperhatikan bagaimana sih melihat orang-orang ketika mengadakan Idul Adha, pemotongan hewan kurban. Mungkin masyarakat melihat juga ya, banyak orang memotong itu pisaunya nggak tajam, Mas. Benar. Sedih jadi kan. Wah, kadang-kadang hewannya kasihan sekali. Makanya saya berusaha untuk punya golok yang super. Akhirnya setelah saya punya golok yang super, timbul hobi. Bagaimana ya kalau seandainya saya bisa buat sendiri? Begitu loh Mas. Akhirnya saya upayakan untuk membuat sendiri walaupun masih kaleng-kaleng. Awalnya iya, jadi karena proses waktu, saya juga banyak teman di Banten, saya juga pernah belajar di Banten, saya juga pernah belajar di Jawa, bahkan di daerah Sunda ya, di di Tasik. Bahkan sudah keliling provinsi, saya menemui teman-teman saya yang ahli-ahli di bidang golok. Di sana saya banyak belajar. Seperti itu Mas. Berarti di tanah Jawa itu hampir seluruh udah ke sana ya. Jadi teman-teman jangan heran ya kalau buatan golok saya itu menyerupai buatan Jawa. Ya, bukan khas Sumatera. Sumatera juga bagus. Saya juga akan merekomendasi, insya Allah akan saya buatkan bagaimana membuat kudu ya khas Sumatera Selatan, karena kita dari Palembang kan. Benar. Nah, tapi karena saya belajarnya itu karena dengan orang Jawa, makanya golok-golok saya rata-rata kopak rawing buatan orang dari Jawa. Seperti itu. Nah, terus Ustadz, ini kan Raka lihat nih progres penjualan golok Ustadz itu, wow,
dari awal Raka ngikutin channel Ustadz itu awal-awalnya itu belum Seperti sekarang. seperti sekarang. Nah, itu awal-awal naiknya golok Ustadz ini di tahun berapa Ustadz? Kalau tahun Peminatnya itu? sebetulnya kalau masalah peminat itu sudah mulai dari tahun 2016 Mas Raka. Tapi saya banyak menginformasikan dari dunia Facebook. Satu Facebook, kemudian Instagram menginformasikan. Kemudian yang ketiga, begitu saya punya channel YouTube dan kolaborasi dengan Mas Denny. Ya, Mas Denny juga menganjurkan kepada saya untuk coba dihadiahkan kepada pendekar-pendekar. Mas Raka mungkin nonton juga ya. Wah, nonton Mas. Pendekar-pendekar yang memainkan golok Asgar Blade ya, sangat luar biasa. Dan semenjak itu penjualan ya jelas meningkat Mas Raka. Ya, tapi sebenarnya itu bukan tujuan saya sih Mas Raka ya. Karena tujuan asli saya adalah bagaimana saya ini bisa membangun pondok saya ini lebih besar lagi melalui penjualan golok. Seperti itu Mas Raka. Berarti pendapatan disisihin sedikit buat pondok ya. Insya Allah seperti itu Mas. Amin. Mudah-mudahan ini jadi ibadah ya. Amin. Dan juga ibadah buat Mas Raka. Mau istilahnya collab dengan saya, istilahnya mempromosikan golok Asgar Blade seperti itu. Ini satu kehormatan sih bisa collab sama Ustadz. Masya Karena Allah. bagi saya pemula collab sama apa ya, YouTuber yang lebih senior itu apa ya, suatu keistimewaan lah buat Masya saya. Allah, Masya Allah. Dan kemarin juga kita collab ya sama Mas Raka. Mungkin teman-teman Anda semua melihat kami sparring, Masya Allah, sambung. Saya sambung dengan atlet, cukup satu ronde, sudah hampir pingsan. Tapi di sini tenaga Ustadz ini nggak kalah beda, nggak jauh beda sama saya. Bener Ustadz. Soalnya, nah di situ tuh mungkin Ustadz mungkin adalah terpancing-pancing emosi. Emosi, benar. Jadi permainannya agak gimana ya? Udah ngawur lah. Itu Tapi tenaganya masih. Masya Allah. Nih Ustadz terakhir nih. Ya, kembali ke sini lagi ya. Oke, balik ke golok lagi. Raka ini kan pencinta golok juga sebenarnya. Nah, tapi nggak tahu nih cara najemin golok kayak Ustadz yang jual ini nggak bisa senajem. Iya betul Mas Raka. Sebetulnya gini Mas Raka, penajaman dari sebuah golok apapun bahannya bisa kita tajamkan. Hanya saja kalau bahannya berkualitas sangat mudah sekali menajamkannya dibanding bahan yang biasa. Apa bahan biasa? Ya seperti baja per. Kemudian bahan biasa itu seperti apa ya? Baja-baja biasa lah, baja strip dan sebagainya. Beda dengan bahan-bahan modern Mas Raka. Nah seperti ini, bahan modern. Ini juga, nah ini sudah mulai berkarat Mas Raka lihat sendiri. Artinya ini kan sudah jarang sekali dirawat ya. Coba kita teskan di plastik. Kalau masih kurang tajam ya terpaksa kita asah dulu Mas. Kita coba ya. Kita lihat apakah masih tajam ini golok. Nah masih Tajam Ustaz. tapi belum begitu tajam betul ya. Tapi insya Allah teman-teman sekalian, dengan sedikit kita punya ini batu asahan grade 12.000 stropping ya, dan ini adalah pembersih mesin. Dengan modal ini aja Mas, insya Allah tajamnya sangat luar biasa. Ini udah lama nggak dirawat kan. Nah, kita lihat sudah disemprotkan teman-teman, seperti dengan tutorial saya mengasah di video-video YouTube saya ya. Ini ke depan Mas Raka. Oh, ke depannya. Iya, jadi bukan ini. Nah, ada orang mengasah sama bilah-bilahnya. Itu kesalahan. Padahal kita cuma mendahulukan adalah mata bilah tersebut. Satu untuk menghilangkan karatnya, ya. Dua untuk menghilangkan karbon yang menempel sehingga dia tidak menjadi tajam. Oke, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Berarti selama ini saya ngasah itu salah Ustaz. Kenapa, Mas Ya, Raka? seperti Ustaz bilang tadi. Oh, Sebelumnya hajar. hajar ya. Coba kita pakai yang paling halus ya. Jadi ke depan dan posisi 45 derajat Mas Raka. Seperti ini. Ini teman-teman. Wow. Dengernya aja ngilu. Mungkin di kamera kedenger kali ya. Oke teman-teman, begitu sudah selesai ya, kita stropping dulu. Stropping bukan ke depan. Kalau tadi kan
ke depan. Depan. Ini ke belakang mas, ini. Kebalikannya. Ya, sebaliknya. Saya menyarankan buat anda semua buat sendiri ya stropping. Tapi kalau mau beli sama saya juga boleh. Harganya 120.000. Langsung aja mampir ke channel YouTube-nya Askar. Iya. Kulit ya. Boleh kulit kambing, boleh kulit sapi. Ini saya buatkan dari kulit kambing. Karena saya merasa kalau kulit kambing lebih halus mas, lebih cepat tajam dia. Nah, Ini apa Ustaz? ini kain lepis mas Raka. Iya. Dibalik dengan kain lepis. Coba kita lihat bagaimana tajamnya dia setelah diasah. Gimana teman-teman? Licin banget ya, kayak nggak ada batasan. Nah, sekelas inilah yang mengenai Tangan Kak Denny. seperti itu. Ini plastik aja langsung apa ya? Iya, Mas Raka. Aduh, nggak bisa ngomong banyak lah Ustaz. Nah, ini memang untuk sembelih. Saya targetkan ini kan koleksi pribadi saya. Kalau ada yang beli juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau emang nggak ada yang beli, saya mau pakai ini rencana buat motong sapi nanti. Di Idul Adha ya. Iya, insya Allah. Nah, itulah tadi apa ya, bertanya kepada Ustadz tentang golok-golok Ustadz. Dan mungkin next konten saya akan memainkan golok Asgar Blade juga. Siap. Nantikan ya, Mas Raka memainkan golok Asgar Blade. Masya Allah. Perdana nanti saya solo spell memakai golok Asgar Blade. Ajib. Nah, terus bagi kalian yang penasaran tentang golok-goloknya Ustadz, itu langsung aja mampir ke channel YouTube-nya itu Asgar Blade. Ya, Asgar Blade. Di situ banyak sekali edukasi tentang golok. Ya, golok tipe apa aja ada, katana ada, pokoknya banyak lah di sana. Mungkin itu aja Ustadz. Ya. Terima kasih sudah mau ditanya-tanya tentang golok-golok Ustadz ini. Mungkin next konten kita akan collab lagi Ustaz. Insya Allah, siap. Jika kalian suka dengan konten-konten saya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan nyalain Ya. loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.